kita beralih pada akhiran atau sufiks. Sufiks juga bisa menandakan ukuran, contohnya dalam hal ini adalah megali. Kemudian menandakan bentuk, contohnya adalah ektasis atau form, ya. Menandakan warna, tapi untuk warna ini tidak sebanyak prefiks. Kalau prefiks tadi lengkap, ada warna merah, kuning, biru, hitam, ya. Kalau untuk sufiks tidak banyak, yang bisa ditemukan contohnya krom untuk kuning, ya. Lalu menandakan prosedur ada cukup banyak untuk sufiks, contohnya ektomi, otomi, ostomi, skopi, grafi. Ini artinya berbeda-beda. Misalkan untuk ektomi artinya mengambil, otomi artinya hanya membuat sayatan, ostomi dari sayatan tadi dibuat lubang yang lebih permanen. Skopi, kita memasukkan suatu alat untuk melihat bagian dalam dari organ. Sedangkan grafi, apabila kita ingin mengambil rekaman dari kegiatan suatu organ. Sufiks juga bisa menandakan masalah. Contohnya di sini akhiran emia. Emia biasanya berhubungan dengan darah. Sebagai contoh, tadi sudah saya sebutkan ada dislipidemia. Dis artinya masalah, lipid berhubungan dengan lemak, emia artinya darah. Berarti spesifik disebutkan ada masalah dengan lemak pada peredaran darah. Selanjutnya itis. Itis artinya keradangan. Pati. Pati artinya masalah pada organ tertentu. Kemudian penia, penia artinya menurun, sedangkan litik artinya menyusut atau hancur. Menandakan jamak atau tunggal. Biasanya digunakan akhiran yang berbeda. Sebagai contoh, untuk kata-kata yang tunggal, biasanya kita menggunakan akhiran a saja, tapi apabila jamak, akhiran ae. Pada kata-kata dengan akhiran x, kalau dia tunggal, kita biarkan saja seperti itu, tapi pada struktur yang jamak, akhiran x tadi berubah menjadi nges atau ges. Ya. Kita coba lihat satu persatu. Contohnya pada kata kardiomegali. Apabila kita pisah-pisahkan, maka terdiri atas root yaitu kardi dan sufiks yaitu megali. Antara kardi dan megali kurang enak apabila dijadikan satu, sehingga di sini diberikan huruf tambahan yaitu o. Sehingga kalau kita sebut kata lengkapnya kardiomegali. Apabila kita kembali pada arti kata sufiks tadi, megali artinya pembesaran, kardi refernya pada jantung. Sehingga kalau kita artikan kardiomegali berarti pembesaran pada jantung. Kata berikutnya malnutrisi. Malnutrisi apabila kita pisah-pisahkan, maka kata rootnya adalah nutrisi, sedangkan awalannya adalah mal. Tadi mal artinya masalah, sehingga malnutrisi artinya nutrisi yang bermasalah. Selanjutnya hiperglisemia. Apabila kita pisah-pisahkan, berasal dari kata hiper, glik, dan emia. Glik merujuk pada glukosa atau kadar gula, hiper artinya berlebihan, emia berhubungan dengan darah. Sehingga kalau kita ambil kata lengkapnya hiperglikemia berarti peningkatan kadar gula dalam darah. Kata berikutnya normotension. Apabila dipisah-pisahkan, maka terdiri atas normo dan tension. Normo artinya normal, tension merujuk pada tekanan darah. Sehingga normotension berarti tekanan darah yang normal.
Setelah mempelajari medical terminology berupa prefix, root, dan suffix, sedikit saya singgung tentang istilah-istilah anatomi. Istilah anatomi yang pertama berupa pengenalan regio-regio dalam tubuh manusia. Mulai dari yang paling atas, kepala, ini adalah regiosefalik. Dalam regiosefalik masih dibagi-bagi lagi menjadi regio-regio yang lebih kecil. Setelah kepala, masuk ke dalam trunkus. Ini adalah trunkus. Trunkus terbagi lagi menjadi 2 regio yang besar, atau bisa kita sebut juga 3 regio yang besar, yaitu toraks atau dada, kemudian abdomen atau perut, dan pelvic atau panggul. Di luar kepala dan trunkus kita sebut dengan ekstremitas. Ada ekstremitas yang di atas, kita sebut dengan ekstremitas superior, terbagi lagi menjadi beberapa regio-regio. Kemudian ada ekstremitas yang di bawah, kita sebut dengan ekstremitas inferior, dibagi lagi menjadi beberapa regio-regio. Pemahaman tentang regio-regio dalam anatomi ini akan lebih lanjut dipelajari pada blok anatomi. Untuk yang sekarang hanya sekedar pengenalannya saja. Ini adalah manusia kita lihat dari tampak depannya, sedangkan dari tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Pembagiannya juga sama, ada regio capitis untuk kepala atau regiosefalik, kemudian ada trunkus yang terbagi menjadi toraks, kemudian abdomen dan pelvis kalau di anterior, sedangkan yang di posterior nama-namanya bisa berbeda. Untuk ekstremitas kurang lebih sama, ada ekstremitas superior dan ada ekstremitas inferior. Berikutnya adalah beberapa istilah-istilah yang sering digunakan di anatomi. Istilah pertama adalah fossa. Fossa merujuk pada daerah yang cekung seperti mangkok. Sebagaimana bisa dilihat pada gambar, ini adalah sediaan kranium, lebih tepatnya basis kranii. Di sini kita lihat daerah-daerah yang cekung. Karena daerah-daerahnya cekung, maka kita sebut dengan fossa. Istilah berikutnya adalah fisura. Fisura dapat berarti patahan. Sama seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, nampak ada patahan pada tulang. Itu bukan patahan yang disebabkan oleh trauma, tapi memang patahan yang berada pada tulang. Jadi normal bisa didapatkan. Istilah berikutnya adalah tuberkel. Tuberkel berarti tonjolan. Untuk tonjolan ini ada beberapa istilah yang lain, hanya saja secara umum bisa disebutkan dengan tuberkel. Atau dalam bahasa Latinnya kita sebut dengan tuberculum. Istilah berikutnya adalah tuberosity, hampir sama dengan tuberkel, hanya saja kalau tuberkel berarti tonjolan, tuberosity hanya merujuk pada permukaan yang kasar. Ada banyak istilah-istilah lain. Fisura tadi sudah kita pelajari. Istilah lainnya ada sulcus, foramen, fossa, meatus, condylus, facies, capitis atau kaput, dalam bahasa Inggris disebut dengan head. Kemudian cres, epicondylus, proses atau processus, kemudian trochanter hampir sama dengan tuberculum tadi. Tuberosity tadi juga sudah kita pelajari. Ini adalah contoh arti dari istilah-istilah tadi. Lebih lengkapnya bisa diambil di Human Anatomy dari Tortora dan Derrickson tahun 2012. Ini masih sama.